Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Dr. Hendro dengan bekerja di Kirim hari ini. Sebelumnya saya cuma minta identitas Bapak terlebih dahulu ya, dengan Bapak siapa? Bape. Oke, Bapak Bape. Untuk usia saat ini Pak, 60 tahun. Baik, untuk tempat tinggal saat ini Pak? Di Real Madrid. Real Madrid. Baik Pak Bape, jadi pada hari ini kita akan lakukan posisi tirah baring. Jadi nanti itu saya akan memposisikan badan Bapak agar atau pelatihan ini tuh kayak pelatihan bergerak Bapak. Jadi sebelumnya nanti itu akan saya pandu beberapa gerakan dan dia itu bisa Bapak lakukan sendiri di rumah. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Sedia dong. Baik, untuk prinsip dari tirah baring ini adalah posisi badan tubuh harus lurus, tidak melengkung ke samping atau membungkuk ke depan. Lalu tersedia bantal untuk menopang bagian tubuh, lalu juga tubuh pasien harus disanggah dengan alat bantu, dan juga posisi pasien harus diubah minimal 2 jam sekali ya Pak. Yang pertama posisi telentang. Di sini saya sudah menempatkan bantal di bagian bawah leher, di bawah bagian kepala dan juga leher pasien. Lalu tubuh tidak boleh tertekan, lalu sandaran posisi punten ya Pak, sedikit dinaikkan ya Pak, di 15 derajat. Lalu apabila pas kita juga lihat di sini saya akan menempatkan posisi di pasien 50 derajat karena pasien tidak ada gangguan nafas. Apabila ada gangguan nafas itu di 45 derajat. Lalu selanjutnya kita juga letakkan ini di bagian ujung tumit pasien. Boleh dibuka sedikit apa? Oh iya. Lalu juga saya akan menempatkan bantal di bagian bawah tumit pasien. Tempat. Selanjutnya saya akan membantu pasien untuk dalam posisi miring. Sebenarnya Pak, saya akan melakukan kembali sandaran. Lalu di sini saya akan bantu pasien untuk memposisikan dengan miring. Bapak boleh dibantu ke arah kanan atau ke arah saya. Ininya, sebenarnya Pak, ini boleh dipeluk bantalnya. Lalu juga bantal ini saya akan tempatkan di antara kedua lutut pasien. Lalu selanjutnya saya akan sudah dalam posisi duduk, posisi pasien duduk dengan postur yang baik, tidak di tengah atau tidak miring ke satu sisi. Lalu posisi tangan dan pergelangan, posisi menekuk bokok tangan seperti ini, berada di handrail. Lalu posisikan lutut 90 derajat. Lalu juga tidak kaki menampak 90 derajat, hingga perbaikan posisi setelah 1 jam. Dan juga Bapak boleh mengangkat bokongnya sama 15 menit sekali ya Pak. Boleh bisa dicoba Pak mengangkat bokongnya. Seperti itu ya Pak. Lalu untuk prinsipnya itu rencanakan kebutuhan tenaga bantuan dan area pindah, lalu amankan selang dan hal lainnya sehingga tidak mengganggu proses mobilisasi. Informasikan kepada pasien ketika akan pindah dan meminta pasien untuk ikut bergerak sesuai kemampuan. Lalu posisikan tempat tidur sehingga setinggi panggul dan juga lepas handrail. Berikan aba-aba 1, 2, 3 angkat apabila pasien untuk mengangkat bokongnya, lalu juga gunakan otot tungkai dan otot punggung. Di sini saya akan menggeser pasien ke posisi yang agak sedikit lebih ke atas. Di sini saya meminta tolong bantuan kepada penolong lainnya. Lalu Bapak bisa naikkan kepalanya hingga dagunya menyentuh bagian dada. Lalu kedua tangan disilangkan. Lalu lututnya ditekuk ya Pak. Nanti saya akan melipat ujung kain agar membantu untuk proses pengangkatan. Lalu nanti saya akan berikan aba-aba 1, 2, 3, lalu kita akan mengangkat ke atas ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya melakukan posisi bagian telentang ke miring. Jadi di sini posisi bed itu setinggi dengan panggul, lalu pastikan berada di samping kanan pasien. Lalu di sini Bapak nanti saya akan posisi miring seperti tadi ya. Bapak bisa miring ke arah saya. Ini bantalnya boleh dipeluk Pak. Satu bagian di antara kedua lutut pasien. Lalu selanjutnya di sini untuk posisi berbaring duduk Bapak boleh kembali posisi telentang. Nah selanjutnya Pak, di sini saya akan membantu Bapak untuk ke posisi duduk. Jadi Bapak bisa mengangkat bagian tubuhnya dalam untuk posisi duduk. Nanti saya akan bantu ya Pak. Boleh coba Pak. Baik, di sini meminta pasien untuk pertahankan posisinya. Lalu dari duduk Bapak bisa mengaturkan kakinya Pak. Lalu bisa diturun Pak, pelan. Baik, lalu selanjutnya di sini untuk dari posisi duduk ke berdiri. Lalu Bapak bisa duduk kembali ke kursi ini Pak.
Baik, dengan posisi yang seperti tadi Pak, yang tangannya sendiri. Baik. Apa lagi? Oke, Bapak selanjutnya di sini saya akan melihat melihat fleksibilitas Bapak. Nanti pertama saya akan bantu terlebih dulu, lalu nanti itu Bapak bisa gerakan sendiri ya tangannya dan juga sini-sininya. Baik Bapak, sini saya bantu ya, sini saya mulai dari tangan sebelah kanan dulu, tangan ke atas, ke bawah, kanan dan juga ke kiri. Lalu di tangan sebelahnya, Bapak kalau ada rasa sakit bisa bilang ya, atas, bawah, kanan, kiri, langsung. Selanjutnya kita lihat dari bagian ekstremitas bawahnya, kita tekuk. Apakah terdapat nyeri Pak? Ya. Baik, selanjutnya apabila pasien terdapat nyeri, Bapak bisa lakukan diri sendiri Pak, seperti yang kita lakukan tadi. Bapak bisa angkat, bawah, kanan, ke kiri, yang sebelah kiri, angkat, bawah, ke kiri, ke kanan. Bisa menentuk kedua lututnya secara itu Pak, sebelah kiri. Baik. Selanjutnya saya akan melihat menilai apakah pergerakan sendi di bagian jari-jari Bapak itu bagus atau tidak. Bapak bisa meremas, Bapak bisa meremas? Bisa. Bisa. Bapak silakan meremas kedua bola ini, Bapak. Oke, cukup Pak. Selanjutnya itu latihan pernapasan Pak. Bapak bisa mengeluarkan dalam tangan Bapak di bagian perut, lalu tarik nafas melalui hidung hingga bagian perutnya itu mengembang. Tarik nafas Pak, lalu buang melalui mulut. Oke, sekali lagi Pak, tarik nafas, buang melalui mulut. Baik. Di sini pasien tidak terlihat sesak. Baik Bapak, jadi untuk dari secara keseluruhan pemeriksaan secara baik atau pelatihan pergerakan sudah selesai. Sebelumnya, apakah Bapak sudah mengerti yang bisa dilakukan di rumah sendiri Pak? Sudah. Baik, alhamdulillah. Saya akhiri alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.